Polemik rumah tangga penyanyi Nindi Ayunda dengan suaminya Askara Parasadi Harsono kembali menggulirkan babak-babak mengejutkan. Bagaimana tidak, di tengah kasus narkoba yang masih berjalan, Askara kembali harus berurusan dengan hukum akibat dari laporan Nindi terkait dengan dugaan adanya kekerasan dalam rumah tangganya. Dan selain jadi tersangka kasus narkoba, Selasa 23 Februari kemarin, Polres Metro Jakarta Selatan resmi menetapkan Askara Parasadi Harsono sebagai tersangka atas pasal dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Nindi. Dan seperti inilah komentar Nindi pasca sang suami ditetapkan sebagai tersangka. Perkembangan kasus Nindi itu kita sudah naikkan ke proses penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangka. Jadi dari hasil fakta-fakta proses penyelidikan, kita melakukan pemeriksaan ke beberapa saksi, kemudian terlapor, dan dari hasil pendalaman dan analisa fakta-fakta kita temukan bahwa ada terjadinya peristiwa pidana, artinya ada tindak pidana di situ. Kemudian kita lakukan pemanggilan lagi kepada saksi-saksi dan kita menemukan bahwa ada yang harus bertanggung jawab secara pidana terkait penganiayaan yang dilaporkan oleh saudara Nindi. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi kemudian kita melakukan gelar perkara dan selanjutnya kita naikkan kepada statusnya kepada tersangka. Ya, ini ada visum, ada keterangan saksi, keterangan ahli, termasuk keterangan korban itu sendiri. Jadi semua bagian-bagian itu sudah cukup bagi kami untuk menetapkan statusnya menjadi tersangka. Mulai hari ini kita tetapkan tersangka. Laporannya penganiayaan sudah selalu dilakukan, penganiayaan itu dari tahun 2020, sepanjang tahun 2020. Namun kan kita tetap mengacu kepada laporan terakhir, artinya yang dilaporkan itu terkait dengan penganiayaan yang mana, artinya penganiayaan yang terjadi itu penganiayaan yang terdekat dengan laporan itu, yaitu di bulan September, dan masih ada sudah dimintakan visum di dokter dan visumnya memang ada lebam-lebam di banyak bagian tubuhnya. Nah, itu lagi proses, jadi berkasnya kita lagi proses. Tadi saya sudah bilang bahwa kita sudah mendapatkan, atau dari fakta-fakta kita sudah mendapatkan adanya peristiwa pidana. Kemudian kita lakukan pendalaman, pemeriksaan, dan fakta-faktanya dari hasil penyidikan, fakta-faktanya ada yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu saudara Askara. Fakta-faktanya demikian ya, ada menuju ke sana, sehingga kita duga kuat beliau melakukan penganiayaan terhadap saudari Nindi, sehingga kita naikkan statusnya, kita tetapkan menjadi tersangka. Ya, kita jalan prosedur seperti biasa ya. Kita melakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Barat terkait dengan apakah yang bersangkutan itu mengakui atau tidak. Itu bukan bagian dari terserah, artinya terserah yang bersangkutan itu jawab apa. Namun kita dari hasil proses penyidikan kita sudah mendapatkan fakta-fakta bahwa ada dugaan bahwa saudara Askara itu melakukan penganiayaan terhadap saudara Nindi. Saya kurang tahu untuk itunya, tapi saya sudah diinformasikan oleh Polres Jakarta Selatan pada hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya nanti pihak dari Polres Metro Jakarta Selatan akan mengirimkan berkas ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi saya menjalankan proses-proses hukum saja yang dikuasakan kepada saya. Dugaan kekerasan fisik yang dialami Nindi Ayunda dalam rumah tangganya tidak hanya sekali. Kekerasan fisik dalam rumah tangga itu pun telah terjadi sejak keduanya menikah pada tahun 2011.
Hal itu terjadi lantaran Aska yang memiliki sifat temperamental dan sulit mengontrol emosinya. Entah apa yang membuat Aska begitu terlihat mudah marah, Nindi tak ingin mengungkapkannya. Namun yang pasti selama 9 tahun menikah, ia mengaku telah kenyang dengan perlakuan keras dari sang suami, baik secara verbal maupun secara fisik. Berdasarkan kesaksian itu, nasib Askara pun kian berada di ujung tanduk. Pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga, benarkah Aska terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara? Selain itu, benarkah hukuman Aska pun kian berat, ditambah dengan kasus narkoba dan kepemilikan senjata api yang juga akan diterimanya nanti? Untuk urusan KDRT itu sendiri, memang sudah sering terjadi. Walaupun intensitasnya itu mungkin setahun berapa kali dan saya memiliki bukti-buktinya. Jadi pada tanggal 18 Desember saya mendapatkan KDRT lagi yang terus-menerus intensitasnya. Jadi tanggal 18 saya ada percecokan, saya dipukul tanggal 18. Akhirnya tanggal 18 itu saya pergi ke rumah ibu saya. Akhirnya tanggal 19 itu ibu saya melihat kalau saya lebam-lebam. Walaupun padahal saya sudah tutup-tutupin, dan akhirnya dia tahu karena bengkak-bengkak muka saya pada saat itu. Dan dia nyuruh saya sama kakak saya ditelepon untuk berangkat visum. Hal itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena tadinya selama 9 tahun saya tidak pernah menceritakan apapun itu bentuknya. Jadi tapi Pak Leman sama Lia tahu persis lah. Setiap kalau saya mendapatkan kekasaran atau saya berantem, saya pasti kabur dari rumah. Saya pergi 2 hari, nanti saya pulang sendiri. Pergi sendiri, pulang sendiri gitu loh. Jadi tidak pernah saya namanya melibatkan orang-orang lain. Tapi teman-teman saya itu yang terdekat ada tahu. Tapi saya tidak pernah menceritakan detail-detail apapun itu. Karena menurut saya yang namanya permasalahan rumah tangga memang sebaiknya disimpan sendiri. Tidak boleh menceritakan orang lain. Jadi saya tuh sedih sekarang karena akhirnya bongkahan es yang udah mau ya akhirnya pecah juga gitu loh. Ya udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Cuma yang namanya memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya. Ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur gitu loh. Sekarang ini kan kalaupun misalnya saya berpisah, pasti kan saya tidak mau Aska ada kasus hukum yang lain gitu loh, biarlah tetap saja perceraian saja gitu loh, tapi nggak ada urusannya dengan hukum-hukum yang lain gitu. Tapi mau apa lagi, karena mungkin ini udah takdir Tuhan, Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh. Ya namanya, ya kan saya bilang emosionalnya itu tidak stabil, sehingga hal kecil, hal besar, sampai hal yang memang dia kesalahan dia pun bisa itu menjadi hal yang membuat dia terpicu gitu loh. Jadi saya nggak bisa tahu apa sih yang motifnya dia tuh bisa untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga gitu loh. Saya nggak tahu, jadi berapa persen kadarnya yang bisa bikin dia marah gitu loh. Sehingga hal kecil pun kadang-kadang sepele menurut kita itu bisa marah gitu loh. Dari secara verbal, dari secara fisik saya tuh sudah kenyang lah gitu loh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pasal 44 KDRT. Ancaman hukumannya 5 tahun. Yaitu nanti pertimbangan hakim ya. Kalau kita di sini adalah fokus kepada masalah penganiayaan yang dilaporkan. Luka fisik yang dialami Nindi Ayunda selama pernikahannya ternyata juga sepedih luka hati yang ia rasakan atas pengkhianatan yang diduga dilakukan sang suami dalam pernikahan mereka. Dugaan aroma perselingkuhan yang tercium sejak tahun 2015 silam baru terkuak pada tahun 2018. Nindi mengaku menangkap basah suaminya menjalin cinta terlarang dengan wanita lain. Sontak saja, kenyataan pahit tentang dugaan perselingkuhan Askara itu pun membuat Nindi kian tersakiti hingga membuat fisiknya menurun drastis.
Kenyataan pahit akan pengkhianatan cinta inilah yang menjadi dorongan terkuat Nindi untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Askara. Kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau-kacau itu karena saya mendapati Aska berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahuinya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudahlah saya sendiri dia sendiri, jadi kita sama akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah. Marah. Tapi dia marah. Dia marah ya, ini tahu kok. Dia mengakui nggak? Ada. Malah dia melakukan KDRT. Iya, saya marah. Saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018 dikira saya makin narkoba, padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu, saya memikirkan ya sudah, ini mungkin saya ingin berpisah saja. Karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti, dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat ya dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu.